Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Pulang. Kenan mendobrak pintu dan Saras terkejut. Kenan, ucap Saras dengan sangat terkejut. Jadi benar, selama ini dugaanku Saras, kau tega pada Amirah. Saras, ucap Kenan yang menahan emosinya. Ken, kau salah dengar, ucap Saras dengan cepat agar Kenan percaya pada kata-katanya. Kau kira aku anak kecil yang dengan mudahnya kau bohongi, bentak Kenan. Ken, aku melakukannya karenamu. Aku mencintaimu, ucap Saras yang bersujud di kaki Kenan. Tidak seperti ini caranya, Saras, ucap Kenan dengan lemas. Ken, kumohon jangan laporkan aku ke polisi, ucap Saras dalam isak tangisnya. Tapi perbuatanmu salah, Ras, ucap Kenan. Dia menatap Saras. Aku akan melakukan apa saja agar kau mau memaafkanku, Ken. Saras bangkit dan kini ia menatap Kenan. Baiklah, menikah dengan Rangga, ucap Kenan. Saras setuju. Ia tidak mau dipenjara dalam waktu yang lama. Saras menikah dengan Rangga, teman Kenan. Namun tidak bertahan lama sebab Saras terus-menerus membuat ulah. Dan Rangga menceraikan Saras. Flashback off. Benar juga. Iya, Bu, ucap Kenan. Ia berpikir akan mencari Amira lagi di desa dekat jurang. Nak, ibu sangat merindukan Amira. Ibu sangat sayang padanya, ucap ibu Kenan. Ikutlah bersamaku pulang, Bu. Kita akan mencari Amira. Tapi ibu tahu kan, Kenan sudah menikah, Bu. Dan saat ini Elis tengah hamil anak Kenan, Bu. Cucu ibu, ucap Kenan. Iya, Nak. Ibu tahu. Hanya saja ibu tidak ingin Amira hidup menderita. Sedangkan harta peninggalan papanya masih utuh dan tidak kita gunakan, ucap ibu Kenan. Benar sekali, Bu. Bahkan Bastian saja tidak aku berikan sepeser pun uang peninggalan kakeknya, ucap Kenan. Ibu pergilah bersama kakak. Aku tetap di sini saja, ucap Yulia dengan tersenyum manis. Tidak, kau ikut kakak. Siapa yang akan menjaga ibu kalau kau tetap di sini, ucap Kenan. Dengan terpaksa Yulia setuju. Kini mereka berkemas untuk pergi ke kota A. Kenan memberitahu pada Azi, ia akan membawa ibunya tinggal bersamanya di kota A. Kenan dan juga orang tuanya menuju bandara. Mereka sedang menunggu jadwal penerbangannya. Kenan mengirimkan pesan pada Alice. Kok Om Ken kirim pesan dia sudah mau pulang? Kan katanya 2 hari. Ucap Alice yang menatap layar ponselnya. Serius loh, C. Gue pulang deh. Ucap Rizka yang melihat Alice. Ya sudah deh, diantarin sama supir aja ya. Ucap Alice. Rizka langsung berkemas. Ia pulang diantar supir Kenan. Setelah kepergian Rizka, Alice kembali ke dalam kamar miliknya. Dan juga Kenan. Dan Alice tertidur. Kenan sudah berangkat dari kota B jam 10 dan sampai kota A jam 12 malam. Mereka langsung pulang dan dijemput oleh supir Kenan. Sesampainya mereka, Ibu Kenan dan Yulia langsung beristirahat di kamar tamu. Kenan langsung masuk dan melihat Alice sedang tertidur. Kenan perlahan memeluk Alice agar Alice tidak terbangun. Om sangat rindu padamu, sayang. Kenan mulai mencium seluruh wajah Alice hingga Alice terbangun.
Om sudah pulang, ucap Alice dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Maaf sayang, sudah membuatmu terbangun, ucap Kenan. Tidak apa Om, ucap Alice. Kenan langsung mencium gadis itu. Om, ucap Alice. Sungguh saat ini ia sangat menikmati sentuhan dari Kenan. Kenan mulai nakal. Ia mencium Alice hingga meninggalkan jejak kepemilikan di sana, dan seluruh Alice penuh. Pagi hari, Ibu Kenan sudah terbangun. Ia bergegas menuju dapur. Terlihat Bi Iem sedang membuat sarapan. Bi, sudah lama tidak bertemu, ucap Ibu Kenan. Bi Iem terkejut melihat ibunya Kenan. Ia langsung mematikan kompor, lalu ia berlari memeluk ibunya Kenan. Nyonya Nafisah, saya sangat merindukan Nyonya, ucap Bi Iem yang memeluk Ibu Kenan. Sama Bi, ucap Bu Nafisah dengan tersenyum. Kapan Nyonya sampai? Ucap Bi Iem yang sudah melepaskan pelukannya. Tadi malam jam 12 lewat Bi, ucap Bu Nafisah. Ia duduk di bangku yang berada di meja makan. Pantas, saya tidak tahu Nyonya, ucap Bi Iem. Ia bergegas mengambilkan teh untuk Bu Nafisah. Oh, iya Bi, Kenan belum bangun, ucap Bu Nafisah yang melirik Kana dan Gary. Belum Nyonya, biasanya sih Pak Ken cepat bangun, ucap Bi Iem yang melanjutkan memasaknya. Aku ingin sekali bertemu dengan menantuku, ucap Bu Nafisah. Pergi saja ke kamarnya Pak Ken, Bu, ucap Bi Iem. Iya juga ya, Bi. Mana tahu mereka sudah bangun. Bu Nafisah langsung menuju kamar Kenan. Ia sudah sampai dan mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban. Bu Nafisah langsung saja membuka pintu. Dan Kenan tidak menguncinya. Bu Nafisah melihat Kenan dan Alice di dalam satu selimut. Dan terlihat baju mereka berserakan di lantai. Ya ampun Kenan, anak ini sungguh tidak tahu malu, bukannya mengunci pintu. Sebaiknya aku pergi saja, terlihat mereka sangat lelah, batin Bu Nafisah. Bu Nafisah keluar, dan ia pergi menuju kamar tamu. Ingin memanggil Yulia, Bu Nafisah memasuki kamar tamu. Ia tidak melihat di mana ada gadisnya. Yulia? Bu Nafisah terus memanggil Yulia, namun tidak ada jawaban. Bu Nafisah keluar, ia mencari keberadaan anaknya. Kemana perginya Yulia? Ucap Bu Nafisah sambil terus menyusuri rumah putranya. Saat Bu Nafisah keluar rumah, ia melihat Yulia sedang bicara pada seseorang di depan gerbang. Namun Bu Nafisah tidak dapat melihat siapa orang tersebut. Bu Nafisah langsung menghampiri Yulia. Yulia? Bu Nafisah menghampiri Yulia dan ia dapat melihat siapa orang tersebut. Ibu, ucap Yulia terkejut melihat ibunya datang. Siapa laki-laki ini? Ucap Bu Yulia penasaran, ia tidak pernah melihat laki-laki itu. Perkenalkan Bu, saya Ardi, asisten Tuan Kenan. Ucap Ardi, ia menyalami tangan Bu Nafisah. Oh, iya, saya ibunya Kenan. Mari masuk, Yulia, kenapa tidak diajak masuk nak Ardinya? Ucap Nafisah menatap putrinya. Lupa Bu. Tadi Yulia hanya melihat-lihat jalan, terus Mas Ardi bertanya. Ya, Yulia jawab dulu Bu. Ucap Yulia yang tertawa, dan Ardi terus memandangi Yulia. Mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Yulia pergi ke dapur dan membuatkan teh untuk Ardi. Oh, iya Bu, di mana Tuan Kenan?
Ucap Ardi yang celingak-celinguk melihat isi rumah Kenan. Bu Nafisa tersenyum. Masih tidur, nak? Ibu tidak tega membangunkannya. Apa ada hal yang penting? Tidak ada, Bu. Hanya saja semalam Tuan mengirimkan pesan kalau saya disuruh menyelidiki desa dekat Nyonya Amira kecelakaan, Bu. Ucap Ardi tersenyum melihat Yulia datang dan membawa teh. Mas, diminum tehnya. Ucap Yulia. Ia tersenyum melihat Ardi. Terima kasih, Yulia. Ucap Ardi yang meminum teh buatan Yulia. Manis, seperti yang membuatnya. Aku tidak tahu kalau Pak Keran memiliki adik secantik ini. Dan sangat manis. Batin Ardi. Iya, nak. Itu permintaan ibu. Ucap Bu Nafisa lirih. Ia sangat sayang pada Amira sewaktu dulu mereka bersama. Sebaiknya saya ke kantor dulu, Bu. Nanti saya akan kembali lagi kalau Tuan sudah bangun. Ardi menghabiskan tehnya. Iya, nak. Ucap Bu Nafisa. Yulia mengantarkan Ardi sampai depan rumah dan Ardi berhenti. Apa aku boleh minta nomor ponselmu? Ucap Ardi yang memandangi Yulia. Hah? Mas belum mempunyai istri? Ucap Yulia dikarenakan wajah Ardi yang sudah nampak tidak muda lagi. Apa aku sudah kelihatan tua? Ucap Ardi sambil tersenyum. Iya, dan aku tebak umur Mas sudah 40 tahun. Ucap polos Yulia. Ardi tertawa. Aku setua itu di matamu. Aku baru 35 tahun dan masih berjaka. Ucap Ardi disusul gelak tawanya. Wah, kita sama. Aku sudah 30 tahun dan masih perawan. Ucap polos Yulia. Ia memberi nomor ponselnya kepada Ardi. Terima kasih, Nona Manis. Ucap Ardi yang berlalu pergi. Yulia tersenyum. Pipinya sudah seperti kepiting rebus karena malu akan rayuan dari Ardi. Yulia masuk ke dalam. Terlihat ibunya masih duduk di sofa. Cie, yang dideketin cowok. Goda Bu Nafisa. Yulia banyak sekali dilamar pria. Namun ia tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Sehingga ia tidak membuka hatinya untuk siapapun. Yulia sering sekali disebut perawan tua oleh para tetangga. Karena seusianya sudah banyak yang memiliki anak. Apa sih, Bu? Hati Yulia tidak bisa terbuka. Hati Yulia tetap untuk Mas Azi, Bu. Ucap Yulia. Raut wajah Bu Nafisa seketika berubah. Sudahlah, nak. Berapa kali dia sudah menyakitimu? Dia tidak mencintaimu, nak. Ucap Bu Nafisa lirih. Yulia masih menunggu dia membuka hati untuk Yulia, Bu. Ucap Yulia yang menatap ibunya. Bu Nafisa sangat kesal akan jawaban Yulia. Dia bergegas meninggalkan putrinya. Ia masuk ke dalam kamar tamu. Alice mulai membuka matanya, dikarenakan perutnya terasa lapar. Ya ampun, Alice berteriak hingga Kenan terkejut. Ada apa sayang? Ucap Kenan cemas. Om, lihat, sudah jam berapa ini? Ucap Alice yang menunjuk jam dinding sudah menunjukkan pukul 09.00. Om pikir ada apa tadi? Sudah, kita tidur lagi. Ucap Kenan menidurkan tubuhnya di kasur. Om, ayo mandi, Alice lapar. Rengek Alice, Kenan langsung bangun. Mereka bergegas masuk kamar mandi. Alice menggunakan selimut untuk menutup tubuhnya. Sesampainya di dalam kamar mandi, Alice lupa kalau ada Kenan. Kenan langsung memeluk Alice. Alice membulatkan matanya. Ia sangat terkejut.
Mereka mulai mandi. Setelah selesai, Alice dan Kenan langsung memakai pakaian. Alice mengeringkan rambutnya dan Kenan membereskan kamar hingga rapi dan bersih. Tiba-tiba ia teringat akan ibunya. Ya ampun. Kenan langsung berlari menuju kamar tamu. Alice heran melihat suaminya berlari. Ibu, ucap Kenan menghampiri ibunya. Terlihat Bu Nafisa sedang merajut. Kamu sudah bangun, nak? Bu Nafisa tersenyum melihat putranya. Iya, Bu. Semalam Kenan tidak bisa tidur, ucap Kenan. Bu Nafisa sudah tahu apa alasannya. Ia tersenyum melihat tingkah putranya. Bawa menantu ibu ke ruang tamu. Ibu ingin bertemu dengannya, ucap Bu Nafisa. Kenan tersenyum. Baiklah, Bu. Tunggulah di ruang tamu. Kenan akan membawa menantumu. Kenan langsung bergegas menuju kamar dan melihat Alice sedang berdandan. Bersambung.